Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Janur Khalid, Lauja Apriansyah, dan Siti Sabrina. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Sistem Reproduksi pada Wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. A. Organ reproduksi wanita. Yang pertama, ovarium atau indung telur. Berjumlah sepasang, terletak di rongga pelvis atau panggul, serta berbentuk seperti buah kenari dengan ukuran panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1 cm. Yang kedua, tuba fallopi atau tuba uterina oviduk, berjumlah sepasang, berukuran panjang 10 cm dengan diameter 0,7 cm. Yang ketiga, organ tunggal berongga berbentuk seperti pir terbalik, serta berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm dengan diameter 2,3 cm. Yang keempat, vagina, tabung fibromuskular yang panjang sekitar 8-10 cm. Yang kelima, vulva atau pudendum, organ genitalia luar yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, mons pubis, kedua, labia major atau bibir besar, yang ketiga, labia minor atau bibir kecil, yang keempat, klitoris, yang kelima, vestibula, yang keenam, vulva vagina, mulut vagina, yang ketujuh, orifisium uretra. B. Hormon kelamin wanita. Estrogen dihasilkan oleh ovarium, folikel, dan corpus luteum dan plasenta. Yang kedua, progesteron dihasilkan oleh ovarium atau corpus luteum dan plasenta. Yang ketiga, LH atau luteinizing hormon dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Yang keempat, FSH atau follicle stimulating hormone dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Yang kelima, GnRH atau gonadotropin releasing hormone dihasilkan oleh hipotalamus, berfungsi merangsang hipofisis untuk mensekresikan LH dan FSH. Yang keenam, HCG. HCG hormon chorionic gonadotropin disekresikan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi, berfungsi mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Yang ketujuh, tirotropin chorionic disekresikan oleh plasenta, berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Yang kedelapan, laktogen plasenta atau HPL, human placenta lactogen, disekresikan oleh plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mamas untuk perpisahan laktasi. Yang kesembilan, relaksin disekresikan oleh corpus luteum kehamilan pada ovarium dan plasenta, berfungsi untuk merelaksasi serviks dan fibrokartilago. Yang kesepuluh, prostaglandin dihasilkan oleh uterus, berfungsi memengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Yang ke-11, oksitosin dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi otot polos uterus selama proses kelahiran dan merangsang kelenjar memae untuk pengeluaran air susu. Yang ke-12, CHR atau corticotropin releasing hormone dihasilkan oleh plasenta, berfungsi memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Gametogenesis atau pembentukan sel kelamin pada wanita disebut oogenesis. Oogenesis terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai sejak janin belum lahir, setelah lahir, masa pubertas hingga menopause. Yang pertama, oogenesis pralahir. Oogonium menghasilkan oosit primer
yang akan tetap pada tahap profase meiosis 1. Yang kedua, oogenesis pasca lahir. Folikel primordial akan tumbuh dan berkembang di tahun-tahun produktif. Yang ketiga, oogenesis pasca pubertas. Hormon GnRH akan memengaruhi folikel primordial menjadi folikel primer, kemudian jadi folikel sekunder. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin, hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Dalam siklus menstruasi terdiri dari dua siklus. Yang pertama yaitu siklus ovarium dan yang kedua yaitu siklus endometrium uterus. Siklus ovarium terbagi menjadi dua fase secara bergantian, yaitu fase folikel dan fase luteal. Fase folikel atau folikular dimulai pada hari pertama menstruasi. Ada beberapa yang tumpang tindih dengan fase menstruasi dan berakhir saat fase ovulasi. Fase luteal, setelah folikel melepaskan sel telur, ia berubah menjadi korpus luteum. Selanjutnya yaitu pembuahan atau fertilasi, kehamilan atau gestasi, dan persalinan atau partus. Yang pertama yaitu pembuahan atau fertilasi. Fertilasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. 2. Kehamilan atau gestasi. Setelah terjadi fertilasi, berlanjut ke masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. 3. Persalinan atau partus. Persalinan adalah proses kelahirannya bayi. Dan selanjutnya yaitu terjadinya anak kembar. Berdasarkan asal-usul zigot, kembar dibedakan menjadi dua macam, yaitu kembar fraternal atau dizigotik dan identik atau monozigotik. Yang pertama, kembar fraternal yaitu terjadi karena zigot-zigot yang terbentuk berasal dari sel telur yang berbeda. Yang kedua yaitu kembar identik, terjadi ketika satu telur dibuahi oleh satu sperma yang kemudian menghasilkan satu zigot. Laktasi. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI atau air susu ibu. Selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi. Yang pertama, gangguan sistem reproduksi pada wanita yaitu kanker payudara, kanker vagina, penyakit radang panggul, dan penyempitan tiba falopi. Dan yang kedua, gangguan sistem reproduksi pada laki-laki yaitu kanker penis, hipogonadisme, uretritis, dan ginekomastia. Teknologi sistem reproduksi. Yang pertama, amniosentesis. Amniosentesis adalah teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Yang kedua, USG atau ultrasonografi adalah teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi dalam rahim ibu. Yang ketiga ada fertilisasi in vitro atau teknik bayi tabung. Teknik ini biasanya dilakukan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Metode kontrasepsi dalam program kependudukan dan KB atau keluarga berencana. Pasangan suami istri yang ingin menghindari kehamilan dapat memilih metode kontrasepsi. Macam-macam metode kontrasepsi terdapat 5 bagian. Yang pertama, kontrasepsi alami. Yang kedua, coitus interruptus. Yang ketiga, kontrasepsi kimiawi. Yang keempat, metode shower mekanis. Dan yang kelima, sterilisasi. Dan sterilisasi ini ada 2 jenis, yaitu vasektomi dan tubektomi atau ligasi tubuh. Selanjutnya, metode KB pencegahan ovulasi. Pencegahan ovulasi ini terdapat 4 cara, yaitu yang pertama, pil KB mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Pil KB juga mengandung steroid sintetik mirip estrogen dan progesteron. Yang kedua, susuk KB, dikenal juga sebagai alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan. Susuk KB berisi levonorgestrel. Yang ketiga, suntik KB mengandung depo medroxyprogesterone asetat atau progestin yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan mendil serviks. Yang keempat, menghambatan implantasi dapat dilakukan dengan cara memblokade implantasi. Contoh, alat yang bisa digunakan antara lain intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.